Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir pada siang hari ini. Terlebih dahulu kita perkenalan diri seperti yang pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Eko Sujarwanto. Selanjutnya dari Saudara Bayu hadir. Hadir. Saudara Chandra hadir. Betul, Pak. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mempelajari atau membahas yaitu materi tentang anatomi biomekanika otot hamstring. Otot hamstring merupakan salah satu grup otot besaran terdiri dari 3 kumpulan otot. Letaknya pada superficial bagian supervisor dari hip dan knees. Otot hamstring adalah otot yang berkriv sehingga otot hamstring tahan terhadap beban yang berlebihan, tapi cepat lelah saat penggulungan berlebihan. Otot ini berfungsi sebagai penggerak utama gerakan lutut fleksi dan juga gerak sendi panggul ekstensi yang membentuk kerja dan otot tes maximus pada saat jalan. Fungsinya dari otot hamstring adalah fans deslasi pada bidang sanggital otot. Hamstring disebut sebagai otot mobilisasi yang berfungsi sebagai otot sehingga mudah mengalami pembengkakan. Pendekatan otot hamstring definisi. Pendekatan otot hamstring adalah suatu kondisi patologi pada otot hamstring yang mengalami pendekatan yang menyebabkan gangguan anatomi. Pemendekan disebabkan karena hypomobility. Jaringan yang mengalami hypomobility dalam jaringan waktu yang cukup lama akan mengalami proses adaptasi dan jaringan yang disebut transition moment dan 9 empire. Mobility, hal ini sangat berpotensi terjadinya keterbatasan ROM ekstensi lutut menurut Wasem dalam jurnal yang ditulis oleh Wersekara tahun 2010. Disebabkan bahwa yang dimaksud dengan pemendekan otot hamstring adalah ketidakmampuan dari tensi lutut, merupakan kontraksi berkepanjangan dari otot dalam merespon adanya perubahan sirkulasi metabolisme yang terjadi ketika otot dalam keadaan terus kontraksi. Otot yang berkontraksi secara terus-menerus akan berbeda pada saat yang namanya kelelahan. Otot kondisi di mana ATP dipakai secara terus-menerus sedangkan produksi ATP tidak berimbang. Tanpa adanya ATP yang cukup pada muskel fiber, maka fungsi dan cross bridge dan ion transport tidak berjalan normal. Kelelahan otot dapat menjadi ekstrim jika kontraksi berkepanjangan sedangkan ATP yang diproduksi dengan pemakaian tidak seimbang, sehingga otot akan mengalami kontraktur. Kontraktur otot terjadi akibat tidak mampu melakukan kontraksi, relaksasi, dan menyebabkan pemendekan otot 10 pada pendekatan hamstring dalam jangka waktu yang lama.
akan berpengaruh pada kestabilan otot-otot di sekitarnya. Karena sifat kerja dari otot seperti mata rantai otot yang sangat satu dengan yang lain, saling berhubungan. Otot-otot akan bekerja over karena menggantikan fungsi kerja otot yang memendek sehingga menimbulkan reaksi yang dinamakan kompensasi. Gerakan yang ditimbulkan akibat kompensasi menyebabkan pergerakan dari persendian menjadi tidak dalam jangka waktu yang lama. Berkaitan, otot-otot di sekitar ikut mengalami pemendekan. Tanda-tanda pemendekan otot hamstring. Tanda-tanda yang ditimbulkan akibat adanya pemendekan otot hamstring. Yang pertama, poin A, nyeri otot hamstring ini terjadi karena menurutnya mobilitas suatu otot sehingga kehilangan kemampuannya. Hal ini terjadi karena otot tersebut jarang atau tidak pernah terulur secara maksimal sesuai kemampuannya, sehingga jika terjadi pergerakan pada otot tersebut, logi tendon secara otomatis akan memberikan reaksi perlewatan yang menimbulkan nyeri saat dilakukan pergerakan, yaitu ya poin A. Selanjutnya kita akan masuk ke poin B. Spasm otot hamstring. Spasm otot merupakan kontraksi berkepanjangan dari otot dalam merespon adanya perubahan sirkulasi metabolisme lokal yang terjadi ketika otot dalam keadaan terus kontraksi. Poin C. Keterbatasan ROM lutut ekstensi nyeri sebagai faktor yang sangat mengganggu sehingga secara otomatis otot akan proteksi diri dengan membatasi ruang gerak dari persediaannya. Pembatasan ruang gerak yang berlangsung lama dapat menyebabkan penurunan luas gerak sendi. ROM yang terbatas dan karena nyeri maka dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. D. Menurutnya fleksibilitas otot hamstring, otot yang tidak pernah terulur secara maksimal dan jangka waktu yang sangat lama, atau otot tersebut bekerja dalam kondisi yang statis, akan menyebabkan penurunan fleksibilitas. Yang E. Kelemahan otot hamstring, reaksi tubuh yang karena adanya nyeri menyebabkan otot tersebut akan membatasi ruang gerak sehingga otot tidak akan pernah terulur dan berkontraksi secara maksimal. Otot yang jarang digerakkan atau terus secara maksimal, lama-kelamaan otot tersebut akan mengalami kelemahan. Yang poin F, gangguan postur fleksibel yang menurut akan berdampak pada struktur organ yang lain, yaitu postur akan berubah. Postur yang tidak stabil dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sehingga pengganggu pada saat beraktivitas sehari-hari. Menurut penilaian Nyaya N.A. DKK 2005 mengatakan bahwa pembatasan otot hamstring mengakibatkan meningkatnya tekanan patellofemoral syndrome. Selain itu, pendekatan otot hamstring juga mempengaruhi aktivitas perjalanan, di mana penelitian Bing DKK 2008 menunjukkan bahwa kecepatan pemanjangan otot hamstring secara signifikan lebih tinggi fase menapak dibandingkan fase mengayun, sehingga untuk aktivitas
berjalan dengan efisien, membentuk fleksibilitas otot hamstring yang baik untuk membandingkan cedera. Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas diantaranya yaitu faktor internal yang mempengaruhi diantaranya A. Anatomi jaringan otot yang pernah mengalami cedera, kemampuan otot untuk rileks dan berkontraksi untuk mencapai kisaran terbesar dari gerakan dan suhu jaringan sendi dan terkait. B. Usia. Fleksibilitas seseorang meningkat pada masa kekanak-kanakan dan berkurang bersama dengan bertambahnya usia. Kurang bersamaan dengan bertambahnya usia 15 hal ini disebabkan karena bertambahnya usia, maka otot, tendon, jaringan ikat memendek dan terjadi proses pergeseran menjadi kapur dari beberapa tulang rawan yang mengakibatkan menurunnya ROM pada penempuan. Stabilitas meningkat sampai usia 12 tahun. Ya, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika Bapak menjelaskan terbata-bata, dan semoga apa yang Bapak jelaskan dan apa yang Bapak terapkan tadi kepada adik-adik semua dapat adik-adik kembangkan kembali. Ya, Pak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.